Alhamdulillah kita sampai di ayat ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqi imma an nakuna awwala man alqa. Alhamdulillah. Kalau kemarin masih kok ngantuk gini ya. Ini nanti kalau tak lanjutkan ngobrol mesti mbak ngelir-ngelir ngelantur ini nanti. Aduh, ini gimana nih ngantuk ini? Mau apa lagi? Babnya bab cerita dongeng. Waduh. Terus gini aja, gantian. Samaan yang ceritanya. Ceritain kisah ini lah, cepet aja. Mas Agus tak siapa itu? Cerita ini. Oh, masih sambil nyetir loh. Ayo siapa ya? Sambil cerita ini, saya ngantuk ini. Masa nggak boleh ngantuk sih? Siapa yang siap ceritain? Ayat 65. Nah, ini lihat mata saya nih ngantuk nih. Alhamdulillah. Bangun ya. Jadi Nabi Musa setelah ketemu di satu padang lapangan luas, maka Nabi Musa menyatakan, ya wes. Mereka berkata, wes gini Musa, saya siap sekarang. Oke. Kamu dulu yang melemparkan apa senjatamu atau kami? Katanya begitu. Kamu dulu atau wa imma annakuna awalaman alqa. Kamu dulu atau kami yang lempar nih? Intinya gitulah. Tanding betul ini sama para penyiar-penyiar zaman itu ya. Penyiar-penyiar zaman sekarang tidak ada apa-apanya sama penyiar zaman itu. Ini yang dihadapi Nabi Musa ini. Para penyihir unggul di zamannya Fir'aun kok. Nggak macam-macam. Kalau Nabi Musa berkata, bal alku ya sudah kamu aja yang melempar duluan. Karena Nabi Musa juga nggak tahu kayaknya. Nanti ini gimana ngadepinya itu gimana. Jadi beliau juga sambil menunggu wahyu dari Allah. Nggak tahu beliau. Nanti gimana caranya ngadepinya nggak tahu. Pokoknya taat sama Allah gitu aja. Tunduk, patuh gitu aja. Nggak ada nanti. Nabi Musa saya yakin waktu itu ya taat sama Allah. Total pasrah, nanti disuruh gimana ya terserah. Soalnya apa? Ketika berangkat kan sudah menghaturkan keberatannya. Saya lo takut ya Allah. Nanti pertama aku pasti didustakan, yang kedua aku nanti pasti dibunuh. Kan gitu. Tapi begitu sudah nyampe sana ditantang untuk saling adu kesaktian, Nabi Musa ya ayo gitu meskipun nggak tahu itu nanti gimana ngadepinya. Benar, begitu sudah saling nyuruh lempar, lalu Nabi Musa juga perintah, setelah kamu aja yang lempar. Kan Nabi Musa sambil nunggu apa? Nunggu wahyu. Karena Nabi Musa nggak asal lempar aja. Kalau misalnya Nabi Musa, aku duluan. Terus dilemparkanlah tongkatnya. Loh, kalau tanpa perintah Allah, tongkat itu tetap jadi tongkat. Nggak akan jadi apa-apa. Dia hanyalah apa kemarin itu? Tongkat untuk masoya itulah. Apa yang ada di tanganmu itu ya Musa, katanya gitu kan. Ini tongkat biasa loh ya Allah. Ini hanya yang aku pakai untuk jalan, kadang aku pakai untuk ngambil apa
Gembala kambing. Nabi Musa kemudian ikut untuk melempar. Jadi kalau Nabi Musa merintah mereka untuk melempar dulu, itu aslinya sambil nunggu wahyu. Gak bisa Nabi Musa ngelempar, terus tak lempari kayak kemarin, berarti nanti jadi ular. Gak tahu Nabi Musa nanti jadi beneran gak. Kadang dilempar, terus tetap jadi kayu aja gimana kan? Malu dong. Jadi benar-benar ini membuktikan mukjizat itu hanya searah. Artinya searah apa? Bukan dua arah yang bisa dikehendaki oleh para nabi. Tidak. Benar-benar hanya karena kehendaknya Allah. Buktinya apa ini? Lihat. Fa'idha hibaluhum. Dan ketika tali-talinya para penyihir itu, wa'asiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka itu dilempar, maka yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Begitu para penyihir itu melemparkan tongkatnya, melemparkan tali-talinya, di mata Nabi Musa tali dan tongkat itu menjadi ular yang merayap. Ya disitulah sihir. Sihir. Iya, jadi bahkan seorang nabi pun itu diskenariokan Allah masih tampak di mata lahirnya itu adalah sebuah apa? Seekor ular, ratusan ular. Nah, coba lihat akhirnya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa pun merasa takut, tumbuh dalam hatinya rasa takut. Berarti memang yaitu Allah menampakkan sisi basyar seorang nabi. Bahwa nabi juga punya rasa takut. Bukan kok kemudian kayak orang sekarang ada yang kalau sudah ahli apa? Ilmu kanuragan. Wah. Karena sakti tidak takut apapun. Tidak ada begitu. Tidak ada orang. Kalau orang tidak punya takut sama sekali, itu berarti nggak normal. Justru dengan tumbuhnya rasa takut, kemudian maka minta kepada Allah perlindungan dan sebagainya. Justru dibikin normal itu begitu. Makanya Samen dan saya itu nggak usah lah sombong-sombong hanya karena misalnya apa, seorang kiai yang kebal, kan ada kadang ya, itu kiai sakti, dia bisa terbang, ngan. Karena ada yang gitu ya. Bisa apa lagi? Selain terbangan bisa apa lagi? Bisa siap gitu, terus orang terlempar semua. Waduh. Kayak kok nggak ada gitu. Kisah-kisahnya para nabi, para rasul kok nggak ada gitu. Ada ya misalnya Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama Surakoh itu ya kan. Itu kan Nabi Muhammad lagi duduk di bawah pohon kurma gitu kan. Lalu agak sedikit tertidur. Lalu kok pas bangun itu kan di tengah-tengah penerangan ya. Ternyata si Surakoh itu sudah menghunus pedang di Rasulullah sambil ngomong gini. Hai Muhammad, sekarang kamu jauh dari pasukanmu, jauh dari sahabat-sahabatmu. Tinggal aku sama kamu. Ayo. Kamu minta tolong siapa kamu? Nah, jadi pedang itu sudah terhunus ke tubuh Rasulullah. Tinggal sekali gerakan, Rasulullah pasti dibunuh. Nah, Rasulullah dengan tenang menjawab, oh, aku bersama Allah. Yang akan menolongku adalah Allah. Lah atas kuasa Allah, pedang itu jatuh. Jadi Surakoh gentar jatuh.
Tapi Nabi Muhammad SAW saat itu bukan kok kemudian mengeluarkan ajian wong wilaheng sungsang. Wih, enggak ada gitu. Rasulullah itu hanya menyatakan bahwa aku lo pasrah kepada Allah. Ketawakal dan keserah dirian Nabi Muhammad SAW itulah yang kemudian Allah mendatangkan pertolongannya sehingga pedang di tangan Suraka itu gemetar gitu. Besok lagi ya enggak kok kemudian Rasulullah punya ajian bacalah ini supaya nanti kalau orang pedangnya gemetar, enggak ada gitu. Nabi Musa ya ketika sebentar lagi nanti kata Allah ketika tongkat-tongkatnya mereka jadi ular, Nabi Musa takut, maka baru Allah kemudian berfirman, qulna kami berfirman, la takhaf innaka antal a'la. Janganlah kamu takut wahai Musa karena kamu nanti pasti unggul. Sudah, jangan takut. Lalu gimana saya ini Gusti ini kelihatan kan gitu ya. Kalau Allah berfirman wa alqi ma fi yaminika talqaf ma suna'u. Ya, wa alqi dan lemparkanlah Musa ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu. Ya Rasulullah, Musa baru lihat tuh. Ini tongkat ya Rasul. Ya Allah. Ya, lempar itu. Nah, baru dilemparlah. Maka talqaf ma suna'u. Maka itu akan kemudian melahap, menelan semua tali-tali dan tongkat-tongkat yang tadi kayak jadi ular itu. Jadi oh gitu, oh ya Allah, alhamdulillah. Jadi oh alhamdulillah ditolong. Itu menunjukkan justru kemurnian hati para nabi, para rasul, taatnya itu. Misalnya gini ya, kenapa saya bilang begini? Gini analoginya. Kalau Nabi Musa itu punya senjata di tangan kanannya, itu tongkat tadi. Lalu Nabi Musa itu tahu kalau tongkat itu bisa digerakkan kapan saja untuk jadi ular. Tentu Nabi Musa ketika diperintah berangkat, itu enggak takut. Diperintah dakwah, wong punya apa? Senjata yang bisa jadi ular yang sangat besar. Nah, diperintah Allah untuk mendawai Fir'aun, nanti Fir'aun kalau nggak mau ya sudah, keluarkan aja senjatanya. Nanti akan ditelan sama ular itu Fir'aun itu. Kan gitu. Kalau seandainya sejak awal itu Nabi Musa itu tahu bahwa dia sakti. Tapi karena memang Nabi Musa yang nggak merasa sakti, nggak merasa bisa menggerakkan apa ini, tongkat, juga nggak pernah diberitahu nanti kamu bacalah ini maka seluruh seluruh air di Mesir akan jadi darah. Nanti kalau dia masih ini nanti akan jadi tidak ada. Rasulullah Musa dikasih gitu itu. Jadi benar-benar berangkat itu karena tunduk patuhan dan rela berkorban. Seandainya nanti dibunuh ya sudah gitu loh. Justru di situ Allah melihat keulul azmiannya Nabi Musa. Jangan takut. Talqaf masuna'u. Niscaya tongkatmu itu akan menelan semua tongkat dan tali-tali mereka. Innama suna'u kaitu sahirin. Karena sesungguhnya apa yang mereka bikin itu hanya kelihatannya saja. Itu hanya sihir itu. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak mungkin sihir itu akan menang melawan hal yang hak dari manapun datangnya. Tidak mungkin. Maka ketika melihat itu semua faul qiyas saharatu sujatan. Nah, yang kemarin kan mereka sudah saling fatanaza'u ya kemarin ya di ayat yang sebelumnya kan mereka di ayat 62 itu fatanaza'u bainahum. Jadi mereka sebenarnya sudah saling berselisih. Jadi fatanaza'u amrohum bainahum. Mereka sebenarnya sudah saling berselisih. Kayaknya benar deh, Musa ini kayaknya kan gitu secara logis. Tapi kan tidak berani ngomong. Nah pada saat setelah terbukti Nabi Musa unggul dalam hal tanding tadi itu, maka yang sudah katanya selamat ya. Para penyihir ini
Langsung, oh ya benar, berarti Musa memang orang benar ini. Akhirnya apa? Langsung sujud. Langsung. Fa'ulqiyas saharatu. Saharatu, para penyihir itu sujadan. Sujud. Kepada Nabi Musa, maksudnya sujud itu ya langsung bertekuk lutut. Sambil berkata, qalu, mereka berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Ya memang karena saat itu yang dipanggil ke istananya Fir'aun itu adalah para penyihir top negeri itu. Para penyihir top. Jadi misalnya ya sudah paling tinggi lah. Gitu. Yang sudah diundang untuk menghentikan hujan di sirkuit lah. Gitu. Gitu kan. Sudah paling top lah. Jambi-jambinya segala macam. Lah kok terus kemudian kalah oleh seseorang yang tidak pernah terkenal sebagai penyihir, Musa. Maka para penyihir itu berpikir, ya karena memang selain karena hidayah Allah ya, berpikir bahwa wah kalau sudah di atasku tidak ada, terus ini ada yang bisa mengalahkan, ini pasti bukan manusia biasa. Ini pasti karena Tuhan yang maha segalanya. Berarti Musa benar, maka dia pun berkata, mereka ini amanah, kami beriman bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman terhadap Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Maka melihat itu Fir'aun murka, saudara-saudara. Apa-apaan ini? Qala, dia berkata, amantum lahu qabla an adzana lakum. Loh. Kok ini apa-apaan ini? Kamu itu tentaraku, kamu itu para penyihirku. Lah kok ujuk-ujuk percaya sama Musa tanpa izin, tanpa ngomong sama aku, tanpa permisi. Waduh, pembangkangan ini, makar ini. Sudah jadi radikal kamu ya, radikal kamu. Nah, udah, yang namanya Fir'aun digituin. Kamu tidak tahu tak? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sikhra. Oh, berarti pembesarmu sejak awal memang Musa. Kamu penyihir-penyihir itu pun diajarin Musa. Oh ya sudah, lu jual gue borong, kata si Fir'aun. Falau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Muncul hobinya Fir'aun. Apa? Ngebunuh, ngesiksa orang. Sudah, oke. Kamu akan aku potong kaki tangan kanan, kaki tanganmu secara bersilangan. Jadi memang merampok dan membunuh itu dalam Islam pun begitu ya. Kalau dia merampok sambil membunuh itu, kalau merampok saja itu loh sudah dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri. Jadi secara bersilangan itu gitu. Dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri. Jadi secara bersilang. Kalau yang tangannya yang dipotong kiri, maka yang dipotong lagi adalah kaki kanannya. Sebaliknya, itu. Itu namanya min khilafin, secara bersilangan. Tidak hanya itu, wala usollibannakum fi judu'in nakhli. Apa maksudnya? Nanti setelah kamu tak potong-potong itu, lalu kami salib. Tak salib kamu. Apa sih fungsinya disalib? Ini biar mati perlahan-lahan. Karena kehabisan darah, sudah begitu pun, itu tidak akan diturunkan sampai habis dagingnya itu. Kenapa? Karena biar dimakan bangkai, burung pemakan bangkai. Gitu loh. Jadi sadisnya memang luar biasa. Ya. Maka dia dibilang itu, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adaban wa abqa. Nanti dengan siksaan itu kamu akan tahu siapa yang lebih keras siksanya. Siapa yang lebih kekal siksanya.
Lah Fir'aun kan sejak kemarin udah didakwai sama Nabi Musa bahwa ada akhirat, nanti kalau durhaka kena neraka, kalau taat dapat surga. Nah ini malah dia wes, gak usah bilang neraka. Ini tak ciptakan neraka bener buat kamu yang iman sama Musa. Itu para penyihir itu. Akhirnya apa? Loh, para penyihir itu akhirnya demi mempertahankan iman, itu benar-benar dibunuh loh, loh. Mati dibunuh semua oleh Firaun. Benar-benar disiksa seperti janjinya. Tapi karena iman sudah masuk, tidak takut. Padahal itu ya sudah nggak ada karuan, siram air panas, karuan. Tapi tetap beriman dan teguh pada pendirian. Nah ini yang perlu kita tiru, bukan pada sihirnya, tapi lebih kepada teladan ketaatan dan pengorbanan. Oke, sampai di situ. Silakan, kalau ditanyakan. Monggo. Atau mau, ya silakan. Izin, Gus. Ini tentang ayat ini ya, Gus. Silakan. Ini tentang sekolah yang siswanya ditampar guru, kemudian orang tuanya komplain, dan kemudian seluruh siswa ikut membela kawannya itu yang merokok di kelas, di sekolah. Bagaimana menurut Gus yang sebagai pendidik juga? Apa fenomena saat ini di bangsa kita ini? Atau ya, memang gini ya, Budi ya. Zamannya beda ya. Kalau pertanyaan itu ditanyakan tahun 80-90, maka begitu seorang murid ditempeleng sama guru, pertama para murid yang lain akan menganggap itu wajar dan bahkan menyalahkan si murid dan menjadikan efek jerah. Itu murid dulu, murid zaman dulu. Masih murid beneran. Yang kedua, begitu pulang, kalau ngomong sama orang tuanya, ditempeleng guru, ditanyain, lah kenapa kamu ditempeleng? Karena ngerokok, Mak. Oh iya, sini. Diambilkan sapu, dipukul lagi. Karena apa? Zaman dulu, orang tua itu juga berperan sebagai pendidik. Bukan kayak sekarang. Orang tua benar-benar fokus pada, benar-benar dia juga ikut mendidik, membantu para guru untuk mendidik. Zaman itu, tidak mungkin orang tua akan melaporkan polisi. Polisinya juga pasti akan membela guru. Pasti. Dalam konteks itu, sepanjang hukumannya itu masih pada tahap wajar, tempeleng secukupnya gitu. Zaman itu buat saya itu lebih baik zaman itu ya. Nah sekarang kita kembali ke sekarang. Seorang guru yang nempeleng, pertama tidak baik. Nempeleng fisik ya. Boleh mukul murid itu, tapi sesuai aturan Rasulullah SAW, di mana seorang suami boleh memperingatkan istri, seorang orang tua boleh memukul anaknya, tetapi hanya sekedar pukulan peringatan, tidak membahayakan, dan itu pun di tempat yang tidak membahayakan, dan itu pun tidak boleh pakai alat yang membahayakan, hanya sekedar efek jerah, misalnya dijewer atau diceples itu dipukul pakai telapak tangan di pantat, gitu. Kan nggak sakit, ya nggak, cuma ada efek jerah. Saya tidak setuju juga menempelengnya zaman ini. Kalau zaman dulu saya setuju.
Kalau zaman ini kan memang beda zamannya. Tetapi di tengah saya juga tidak setuju guru menempeleng, saya juga lebih tidak setuju kalau orang tuanya lebay kayak gitu. Nah ini, orang tua kalau mau anaknya nggak usah diapa-apain, ngerokok nggak ditegur, rambut panjang dibiarin, terlambat masuk dibiarin, ya bikin sekolah sendiri. Bikin sekolah sendiri. Saya juga sering, Budi, ya, di anak ya kalau di perkotaan gini kan memang ya namanya orang tua itu beragam sekali, macam-macam. Ada yang wis enggak apa-apa, Pak Guru, Pak Ustadz, kan saya nggak langsung, dulu saya memang ngajar langsung, sekarang sudah parah itu. Dapat laporannya gitu. Ada juga wali murid yang baik itu. Nggih, memang dijewer mawon, dijewer saja anak saya, kalau ndablek dihukum saja. Ada yang begitu. Tapi juga ada yang anaknya baru dibentak dikit datang ke sekolahan. Tak boleh mendidik anaknya. Saya bilang sama guru-guru, kayak gini aja, simpel ya. Guru-guru itu sudah pun bayarannya sedikit, dia dituntut untuk merubah anak jadi tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, dari tidak berakhlak menjadi berakhlak. Kalau dadak ada orang tua yang sok-sokan, kasih tahu mereka, Bu, Pak, kalau memang sampean merasa lebih baik dari kami dalam metode mengajar, di TU itu bikin surat pindah paling 5 menit, saya bilang gitu. Udah, jadi enak-enakan sajalah. Kalau sampean misalnya ngajarin kami cara mengajar anak-anak sampean, berarti kan sampean tidak percaya sama kami. Ya sudah, kami legowo tidak dipercaya. Sudah, sampean cari sekolahan lain. Selesai sudah. Tapi kalau misalnya sampean percaya kami cara mengajarnya, ya ayo diajar bareng-bareng. Sampean kasih masukan, memang sampean tahu anak sampean karakternya gimana toh? Kasih masukan baik-baik. Nanti di sekolahan kami yang akan mengajari anak-anak sampean dengan cara kami. Tapi kami juga tahu aturan bahwa kami tidak akan menggunakan fisik berlebihan. Tapi harus percaya kami. Kalau enggak, mending nggak usah. Silakan sekolahkan tempat lain. Dan saya rasa murid-murid ini juga fenomena baru, ya. Murid-murid membela temannya yang salah. Tapi ya saya tidak bisa melihat secara sekilas ya. Kita juga belum tahu bagaimana Bu Kepala Sekolah itu perilakunya tiap hari. Apakah hanya sekedar menempeleng ini atau ada kebijakan-kebijakan lain yang membuat para siswa itu sudah suntuk, saya juga tidak tahu. Sehingga saya tidak bisa langsung memvonis apa. Tetapi memang harus dilihat dari dua sisi. Sisi ibu dan sisi kepala sekolah. Sisi anak dan sisi sistem ini. Memang banyak yang perlu diperbaiki lagi. Jadi anak-anak sekarang itu kan sekolahnya itu sudah transaksional ya. Saya membayar sekian, maka saya harus dapat fasilitas dan ilmu sekian. Itu akhirnya memang tidak ada itu penghormatan terhadap guru karena dia sudah merasa membayar. Nah ini yang bahayanya sekolah mahal, sekolah ini dan sebagainya. Apalagi kalau sekolah negeri tidak bayar, mereka tidak merasa berutang budi belas UNAIDW itu dah. Jadi memang harus dilihat dari semua sisi itu. Tapi yang pasti adalah saya tidak setuju sama sekali sikap lebih para wali murid yang dikit-dikit protes ke guru, dikit-dikit protes, dikit-dikit bela anaknya pol. Sambil ya tetap skill guru harus diperbaiki karena akhlak yang digarap itu. Jadi tidak mudah. Ini saya rasa itu. Tapi saya memang sedih fenomena murid-murid sekolahan formal ya, yang bahkan dijauhkan dari akhlak dan mental, kurikulumnya dan sebagainya, lebih ke arah menjadikan manusia sebagai robot. Ini yang perlu dikritisi. Makanya kajian Sabtu malam Ahad kemarin di live streaming Facebook itu kan, saya ngangkat topik itu tentang pendidikan, tentang bagaimana orang tua
sekolah-sekolahan sekarang itu berusaha untuk menjadikan manusia sebagai robot tanpa membekalinya dengan etika norma, ya nanti bahaya. Makanya biar nggak gitu ya harus dibalik seperti dulu. Ajaran bagi para anak dan remaja itu ya justru pertama adalah tentang etika dan moral. Lalu malah makanya dulu kalau sekolahan itu kan kurikulumnya itu hampir 70% tentang mental dan moral, lalu nanti 30% tentang skill. Nah, sekarang kan dibalik. Tentang moral, tentang agama itu paling 30% aja. Yang 80% lebih, kita ada 20, yang 80% lebih ya tentang biarin. Tentang skill, tentang teknologi, bagus sih. Tapi akhirnya nanti jadi robot, apalagi ada upaya tertentu, orang-orang tertentu yang ingin menghilangkan pelajaran agama dan norma dari kurikulum. Nah, ternyata riset terbaru dari Amerika itu membuktikan bahwa 80% kesuksesan itu ditentukan oleh 80% mental. Baru sisanya 20% oleh skill. Mental ternyata yang membuat kesuksesan seseorang itu. Terutama, baru kemudian ditunjuk 20%-nya adalah skill. Nah kan sebenarnya sudah benar pondok-pondok dulu pendidikan Islam itu justru menekankan mental baja, moral yang akhlakul karimah. Lalu baru kemudian sebagian diisi dengan pelajaran skill. Sekarang kan dibalik. Moral, mental, agama sekarang diminggirkan seminggir-minggirnya dari sekolah-sekolah formal. Lalu utamanya adalah bagaimana menjadi robot-robot. Ya sudah, tunggu kehancurannya. Ya kayak yang terjadi itu. Jadi saya rasa ini harus dilihat secara holistik, secara utuh. Karena kalau nanti akan agak pincang. Jadi saya sepakat dengan aturan tegas di sekolahan, asalkan memang nggak sampai pembulian yang fisik ya. Tapi kalau misalnya dihukum potong rambut dan sebagainya itu buat saya masih sangat wajar. Nah ini harus menyeimbangkan itu. Memang sulit karena orang tua sekarang itu banyak protesnya, bayar titik ada protes. Gitu. Kecuali kalau bayarnya yang mahal-mahal itu yang di sekolah-sekolah yang masuknya aja 100 juta per bulannya 20 juta sehingga bapak ibunya itu bisa ketika kumpul sama teman-temannya, anak gue sekolah di sana loh. Padahal bayar mahal itu hanya untuk bisa ngomong gitu toh. Anaknya diajarin opo sembuh lah berdoa. Tapi ya itu karena orang sekarang kan sudah beli gengsi ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan lanjutan topik ini satu kali lagi kayaknya satu paragraf ini topik Nabi Musa akan kita sisir apa kira-kira manfaat dan ibrah yang bisa kita ambil. Saya mudah-mudahan Allah merahmati kita memberi dalam bismillah. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Inna kata bi wa laik wa laik wa najul man la tunisi wa nadita baraka rabbana ta'ala ta'ala. Allahumma dafana al-bala wal wabah wa tunastina min sinin jihatan. Rabbana wa nafaktubana ma syahidin Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma lana wasana kafiran wa wasana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi yahdurun.
وارنا ونسكن تب علينا انك تواب الله سبحانه وتعالى اللهم انزل علينا الخير لنا صبر وثبت لنا فانصر من كفرنا وعافاك لسانا عن الغيب والشهاده وسبحانك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم من الله الستر وسلم لبنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.